Itu mudah-mudahan bukan cuma di bibir saja ya. Karena ketum sudah 1 tahun lebih kan, 1,5 tahun lah ya. Dan ini masalah match fixing ini kan bukan barang baru gitu. Betul, betul. Artinya ini kan problem yang kalau dalam hukum Indonesia itu sebelum kadaluarsa masih bisa diungkap. Kadaluarsanya kan 10 tahun untuk hukum positif. Hukum positif, ya. Dan saya katakan kenapa Ketua Umum PSSI sekarang punya komitmen kuat untuk memberantas match fixing ini. Ya karena dia sudah yang pertama bekerja sama dengan kepolisian membentuk Satgas anti mafia bola di kepolisian. Kemudian juga dia sudah membuat Satgas independen anti mafia bola. Yang kebetulan salah satu anggotanya saya. Jadi komitmen PR-nya makin banyak. Jadi komitmen ini sudah dijalankan sama Pak Heri, tinggal bagaimana implementasi di lapangan. Sehingga kemudian semua bersepakat. Emang gampang implementasi. Ini urusan mafia-mafia sepak bola loh. Jadi gini Mas Doni, bukan sebenarnya match fixing itu bukan cuma di Indonesia, hampir di seluruh negara match fixing itu terjadi. Tapi kemarin kan gebrakan yang sudah dilakukan oleh Pak Erick Thohir luar biasa. Misalnya laporan tentang ada sponsor rumah judi di salah satu klub, akhirnya kan ditindak oleh kepolisian, akhirnya dicopot gitu kan. Kemudian itu laporan terindikasi match fixing 2018. Ya kan, antara PSS Sleman melawan Madura FC yang kemudian dijadikan 8 orang sebagai tersangka. Secara hukum positif semua sudah dijatuhkan hukuman. Tinggal sekarang bagaimana Komdis PSSI itu menjatuhkan hukuman dalam lingkup football family. Sehingga kemudian itu yang belum. Ini yang belum. Ini kita bisa mencontoh misalnya Juventus. Juventus kan kena kasus Calciopoli. Kemudian mereka didegradasi ke Serie B waktu itu, dikurangi poinnya. Kemudian beberapa pejabatnya dihukum, dilarang terlibat di sepak bola seumur hidup dan sebagainya gitu itu kan. Kan era ketum sebelumnya kan. Apakah ketum sekarang punya pengaruh untuk kekuasaan sampai membawa itu memberikan sanksi kepada klub sekarang yang terlibat? Sebenarnya Ketua Umum PSSI kita ini termasuk yang yang cukup ideal karena dia sebagai pejabat negara juga punya kedekatan dengan negara. Yang kedua sebagai orang yang punya punya passion di sepak bola sebenarnya sudah cukup lengkap, tinggal bagaimana yang di bawahnya ini menjalankan semua aturan. Artinya yang nakal-nakal siapapun dia gitu kan tidak tebang pilih lagi, tidak ada faktor like and dislike, pokoknya yang bersalah yang melakukan match fixing semuanya baik pemain, pelatih, wasit, termasuk pengurus klub, termasuk pengurus PSSI ya tidak boleh kebal hukum terhadap itu dan itu harus kemudian jadi komitmen bersama. Saya mau nyarankan misalnya yang selama ini menjadi indikasi adanya match fixing adalah faktor perwasitan. Maka ke depan sebelum kompetisi dimulai sebagai bentuk kampanye anti pengaturan skor, para wasit ini membacakan deklarasi anti match fixing gitu. Nah, ini kan sebagai salah satu cara yang bagus, termasuk para pemain, pelatih sebelum kompetisi dimulai mendeklarasikan itu dan mereka siap dihukum apabila di tengah jalan terbukti melakukan hal-hal yang tanda tangan dong fakta integritas. Fakta integritas itu perlu itu. Jadi ada ikatan secara legal gitu kan.